Di pasar tradisional Cempaka, ada satu nama yang ditakuti hampir semua pedagang. Orang mengenalnya dengan sebutan Kang Bahar, bertubuh besar dengan lengan penuh tato. Pria berusia sekitar 40 tahun itu adalah penguasa bayangan di pasar. Setiap hari, ia berkeliaran dengan wajah garang, memalak pedagang kecil, dan memastikan tidak ada yang berani melawan aturannya. Bagi Bahar, pasar adalah wilayah kekuasaannya. Ia tidak hanya mengambil uang keamanan dari para pedagang, tetapi juga menegakkan hukum versinya sendiri. Siapapun yang berani melawan akan merasakan ketalan tangannya, meski dikenal sebagai pria kasar. Ada satu hal yang paling membuatnya muak, cerita tentang hantu dan makhluk gaib. Ia selalu menganggap hal itu sebagai omong kosong belaka. Namun, ada satu sosok di pasar yang belakangan menarik perhatiannya. Seorang bocah laki-laki yang sering berbicara sendiri seolah sedang berinteraksi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Pasar tradisional Cempaka selalu ramai menjelang sore. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka, sementara pembeli sibuk menawar harga. Di salah satu sudut pasar, seorang bocah laki-laki berusia sekitar 12 tahun tengah membantu ibunya merapikan dagangan sayuran. Wajahnya pucat, matanya sedikit cekung, dan sorot matanya sering kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Namanya Raka, anak seorang pedagang sayur tua bernama Maksite. Ia dikenal sebagai bocah indigo yang bisa melihat hal-hal gaib. Tak jarang ia berbicara sendiri atau menoleh ke arah yang bagi orang biasa tampak kosong. Dari kejauhan, Kang Bahar memperhatikan bocah itu dengan tatapan tidak suka. Ia sedang duduk santai di warung kopi, menyeruput segelas kopi hitam sambil mendengar obrolan para pedagang. Apa-apaan itu bocah? Setiap hari ngobrol sendiri, kayak orang gila. Bahar mendecakkan lidah, menatap Raka yang tengah berbicara pelan sambil memandang ke sudut pasar yang kosong. Kabarnya dia bisa lihat hantu. Kang, sahut seorang pedagang yang duduk di dekatnya. Katanya dia dijaga leluhurnya, makanya nggak ada yang berani macam-macam sama dia. Bahar mendengus, omong kosong. Bocah miskin begitu mana bisa punya penjaga? Cuma cari perhatian. Rasa penasaran dan amarah mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tak suka ada orang yang percaya dengan hal gaib. Apalagi seorang bocah ingusan yang berlagak bisa melihat sesuatu yang tak bisa ia lihat. Dengan langkah berat, ia bangkit dan berjalan mendekati lapak sayur Maksiti. Raka yang sedang menata tomat tiba-tiba terdiam, wajahnya menegang. Ia bisa merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Perlahan, ia menoleh ke arah Kang Bahar yang kini berdiri di depannya dengan tatapan penuh ejekan. Hei, bocah. Dengar-dengar kau bisa lihat hantu Gier? Kang Bahar menyeringai, coba tunjukkan padaku. Mana hantunya Har? Aku tantang kau. Kenapa diam? Penakut, Kang Bahar melangkah mendekat, suaranya penuh ejekan. Atau kau memang cuma pura-pura bisa lihat hantu? Maksiti semakin gelisah, ia meraih lengan Raka, berusaha menariknya menjauh. Sudahlah, Kang Bahar, anak saya tidak salah apa-apa. Kang Bahar mendengus, lalu tiba-tiba tangannya melayang cepat. Brak. Tamparan keras mendarat di pipi Raka. Bocah itu terdorong ke belakang, hampir menabrak meja. Matanya membelalak, bukan hanya karena sakit, tetapi juga karena sesuatu yang lain, sesuatu yang berdiri di belakang Kang Bahar. Astagfirullah. Kang Bahar, jangan pukul anak saya. Maksiti menjerit. Kang Bahar tertawa puas, biar dia belajar. Jangan banyak mengarang cerita. Jangan ganggu akun. Suara Raka bergetar. Kang Bahar mengangkat alis. Kenapa? Kau takut? Dasar bocah pembohong. Mana hantunya Ihani? Namun, bukannya menjawab, Raka justru semakin gemetar. Matanya tidak lepas dari sosok tinggi yang kini berdiri di belakang Kang Bahar. Sosok dengan tubuh menghitam seperti arang, matanya merah membara, dan senyumannya mengerikan. Kang Bahar hanya mendengus dan tertawa keras. Dasar bocah aneh. Jangan coba menakutiku dengan cerita hantu murahanmu. Ia mengangkat tangan, berniat menarik kerah baju Raka. Namun, Maksiti buru-buru menghalangi. Maafkan anak saya. Teriaknya,
mencoba melindungi Raka. Kang Bahar pun melepaskan tangannya dari kerah baju Raka sambil tertawa puas, seakan ingin menunjukkan kepada para pedagang yang menyaksikan bahwa ia tak pernah takut pada apapun. Raka masih berdiri kaku di balik meja kayu tempatnya menata tomat, tangannya gemetar, tapi ia mencoba menahan diri, matanya menatap tajam ke arah Kang Bahar, pria bertubuh besar dengan wajah penuh kesombongan. Namun, entah kebetulan atau memang ada sesuatu yang janggal, tiba-tiba saja sebuah balok kayu yang tergantung tepat di atas Kang Bahar ambruk. Kayu itu jatuh dengan cepat, menghantam tubuhnya dengan keras. Benturan itu membuatnya tersungkur ke lantai. Meringkuk kesakitan sambil memegangi bahunya yang terasa nyeri luar biasa. Aduh sial! Rintih Kang Bahar dengan napas tersengal. Teman-temannya sontak terkejut. Beberapa di antara mereka segera menghampiri, sementara yang lain terpaku di tempat, melihat kejadian tak terduga itu. Kang Bahar, "Kang gak apa-apa?" tanya Jamal panik, mencoba membantu Kang Bahar bangkit. Namun, saat mereka mencoba mengangkat balok kayu itu, udara di sekitar mereka terasa berubah. Suasana mendadak dingin. Kang Bahar, yang masih merintih kesakitan, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Sekujur tubuhnya merinding, dan saat ia menoleh ke atas, matanya membelalak, di antara bayang-bayang kusam di langit-langit ruangan. Samar-samar terlihat sosok tinggi besar dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Kang Bahar kaget dan gemetaran, namun saat ia kembali melihat ke atas, sosok itu sudah menghilang. Pedagang pasar mulai berbisik-bisik, beberapa tampak ketakutan, sementara yang lain menahan senyum geli melihat preman pasar yang selama ini ditakuti kini tampak ketakutan sendiri. "Kang Bahar, nggak apa-apa." Seorang anak buahnya mendekat, mencoba membantu. Kang Bahar buru-buru berdiri, menepis tangan anak buahnya, wajahnya merah padam, bukan karena luka, tapi karena malu. "Tutup mulut kalian. Itu cuma kebetulan," bentaknya, mencoba menutupi kegelisahannya. Tatapan Kang Bahar kembali pada Raka, yang masih berdiri diam di tempatnya. Wajahnya tetap pucat. Bocah itu sama sekali tidak terlihat puas atau bangga dengan apa yang terjadi. Ia justru tampak lebih takut. "Jangan main-main denganku, bocah." Kang Bahar menunjuk Raka dengan marah. "Aku akan buktikan kalau kau cuma tukang bohong." Dengan langkah kasar, Kang Bahar pergi meninggalkan pasar, disusul oleh anak buahnya yang masih bingung dengan sikap bos mereka. Kang Bahar masih merasa gelisah saat ia kembali ke rumahnya yang terletak di pinggiran pasar. Ia melempar jaketnya ke kursi dan membuka pintu lemari es, mengambil sebotol bir. "Sialan, apa yang terjadi tadi?" gumamnya sambil meneguk minumannya. Tapi sekeras apapun, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Hatinya tetap gelisah. Ia teringat tatapan sosok itu begitu menakutkan. Kang Bahar menggeleng keras, "Omong kosong. Hantu tidak ada." Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, lampu di rumahnya berkedip-kedip. Kang Bahar menghentikan langkahnya. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Listrik jelek, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia berjalan menuju kamar, tetapi sebelum ia bisa membuka pintu, suara berderit terdengar dari belakangnya. Kang Bahar berbalik cepat. Pintu lemari tua di sudut ruangannya perlahan terbuka sendiri. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. "Halo," panggilnya, meski ia sendiri tidak tahu untuk siapa. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Kang Bahar mengumpat pelan dan berjalan mendekati lemari itu. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat tangannya untuk menutup pintunya kembali. Tapi sebelum tangannya menyentuh pintu lemari, sesuatu terjadi. Dari dalam lemari yang gelap, dua mata merah menyala menatapnya. Kang Bahar terhuyung mundur, matanya membelalak. Sosok itu tinggi, berbalut bayangan hitam pekat, dan wajahnya penuh luka, seperti yang ia lihat di pasar. Kang Bahar ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, lampu rumah padam sepenuhnya, gelap total, dan yang terdengar hanya suara napas berat di belakangnya. Kang Bahar berdiri kaku di tengah kegelapan, napasnya membuluh, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak berani menoleh ke belakang, tapi ia bisa merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Napas berat itu makin terdengar jelas. Hahaha. Kang Bahar merasakan hembusan udara dingin di tengkuknya. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti membatu.
Lalu terdengar suara berbisik, pelan namun jelas, seperti berasal dari dalam kepalanya. Kau tidak percaya padaku? Suara itu dalam, bergema, dan menusuk hingga ke tulang. Kang Bahar terkesiap. Ia ingin berteriak, tapi hanya suara serak yang keluar dari mulutnya perlahan. Ia memaksakan dirinya menoleh. Di sana, sosok hitam pekat dengan mata merah membara, berdiri begitu dekat. Wajahnya bukan wajah manusia, lebih mirip bayangan tanpa bentuk yang terus bergerak, seolah-olah keberadaannya sendiri tidak stabil. Kang Bahar jatuh terduduk, kedua tangannya menopang tubuhnya yang lemas. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa begitu berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Jangan ganggu aku, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Sosok itu tetap diam, menatapnya dengan mata merah menyala, dingin, dan mengerikan. Lalu, tiba-tiba, berahak, lampu menyala kembali. Ruangan yang tadinya gelap kini terang benderang. Kang Bahar tersentak, matanya liar menelusuri setiap sudut kamar. Lemari yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Tidak ada siapa-siapa di sana, tidak ada bayangan hitam, tidak ada mata merah. Hanya keheningan yang menggantung di udara. Dengan napas tersengal, Kang Bahar mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah ilusi, mimpi buruk yang kelewat nyata. Tapi lalu, matanya menangkap sesuatu di lantai, jejak kaki hitam, seperti bekas terbakar, membentuk pola yang jelas mengarah ke pintu depan rumahnya. Dan keesokan paginya, Kang Bahar kembali ke pasar. Tetapi kali ini ada yang berbeda. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa ia tidak tidur semalaman. Biasanya, ia melangkah dengan penuh percaya diri. Tapi kini langkahnya ragu-ragu, seolah ada sesuatu yang membebani pikirannya. Bisikan-bisikan segera bermunculan di antara para pedagang. Kang Bahar kenapa? Mukanya pucat. Kemarin jatuh di pasar, sekarang kelihatan kayak ketakutan begitu. Mungkin kena karma gara-gara ganggu anak itu. Tapi Kang Bahar tak menghiraukan mereka. Ada satu hal yang terus menghantuinya bocah itu. Matanya mencari-cari, hingga akhirnya menemukannya. Di belakang lapak sayur Maksiti, Raka duduk tenang. Tangannya sibuk memilah daun bawang, membantu ibunya seperti biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin menghindari bocah itu, tapi di saat yang sama, ia tahu, ia butuh jawaban. Dengan langkah berat, ia mendekat. Raka mendongak, menatapnya tanpa ekspresi. Kang Bahar menelan ludah, "Hei, bocah." Raka diam. Kang Bahar merasakan tenggorokannya kering. Kata-kata yang ingin dia ucapkan terasa tersangkut di kerongkongan. Akhirnya, dengan suara pelan, ia bertanya, "Apa kau tahu apa yang terjadi padaku? Apa semua ini ulahmu?" Bocah itu menatapnya beberapa saat sebelum menjawab dengan tenang, "Hodam leluhurku." Darah Kang Bahar berdesir. Lalu, apa yang dia inginkan? Tanyanya, nyaris berbisik. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dalam-dalam, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Lalu, dengan suara datar, ia berkata, "Dia ingin memberimu peringatan." Kang Bahar merinding, "Peringatan apa?" Senyum tipis terukir di wajah Raka, tapi matanya tetap tajam. "Jangan ganggu aku lagi." Dingin menjalar ke seluruh tubuh Kang Bahar. Selama ini, ia selalu menganggap hal gaib hanyalah cerita kosong, tak lebih dari tahayul belaka. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia mulai percaya. Sejak malam itu, Kang Bahar berubah. Ia tak lagi berani mendekati Raka, apalagi mengusiknya. Bahkan, ia mulai jarang terlihat di pasar. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan itu. Kang Bahar sekarang pendiam, ya. Bisik seorang pedagang. "Iya, kayak orang ketakutan terus," sahut yang lain. "Jangan-jangan, kejadian waktu itu beneran ada hubungannya sama anak itu." Kang Bahar mendengar semua bisikan itu, tapi ia tak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah sosok mengerikan yang muncul di rumahnya malam itu. Namun, meskipun ia sudah menjauh dari Raka, sesuatu tetap terasa salah. Ia merasa diawasi. Dan beberapa hari setelah kejadian itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Ia sering melihat bayangan hitam di sudut matanya saat ia menoleh. Tak ada apa-apa. Saat malam tiba, ia merasakan keberadaan sesuatu di dalam rumahnya. Ia bisa merasakan tatapan yang terus mengawasinya dalam kegelapan. Pintu dan jendela rumahnya sering terbuka sendiri. Bisikan-bisikan terdengar di telinganya saat ia sendirian. Tapi yang paling mengerikan mimpi-mimpi itu. Setiap malam, ia bermimpi berada di pasar yang kosong. Lampu-lampu temaram menggantung.
menciptakan bayangan panjang di sekelilingnya. Tak ada siapa-siapa, hanya ia seorang diri. Tapi kemudian, dari kejauhan, ia melihat sosok tinggi dengan mata merah menyala, perlahan berjalan ke arahnya. Semakin ia mencoba berlari, semakin sosok itu mendekat. Dan saat tubuhnya tak lagi bisa bergerak, sosok itu membungkuk ke arahnya, membisikkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. "Jangan lari, aku akan selalu mengawasimu." Kang Bahar selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, jantungnya berdegup kencang. Ketakutan itu terus menghantuinya siang dan malam. Hingga akhirnya, ia tak tahan lagi. Ia harus melakukan sesuatu. Kang Bahar duduk di warung kopi pasar, tangannya gemetar saat meraih cangkirnya. Mata cekungnya menatap kosong ke meja. Pikirannya kacau, ia tidak bisa tidur dengan tenang sejak kejadian itu. Bayangan hitam, mata merah menyala, suara bisikan semuanya terus menghantuinya. Ia tidak tahan lagi. "Kang Bahar, kenapa? Mukamu kayak orang sakit?" tanya seorang pedagang. Kang Bahar tidak menjawab, ia hanya menatap lurus. Lalu dengan suara pelan ia bertanya, "Kau tahu di mana aku bisa cari orang pintar?" Pedagang itu mengernyit. "Orang pintar? Maksudnya dukun?" Kang Bahar mengangguk lemah. "Kenapa, Kang?" Ia tidak menjawab, hanya merogoh sakunya dan meletakkan beberapa lembar uang ke meja. "Jawab saja." Pedagang itu akhirnya memberitahu bahwa ada seorang kiai sepuh di pinggiran kota yang dikenal bisa mengusir gangguan gaib. Tanpa membuang waktu, Kang Bahar segera pergi ke tempat itu. Sore itu, Kang Bahar tiba di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi pohon besar. Udara di tempat itu terasa lebih sejuk, menenangkan, namun hatinya tetap gelisah. "Assalamualaikum." Suara Kang Bahar terdengar saat ia mengetuk pintu depan rumah. "Waalaikumsalam," sahut suara seorang perempuan muda dan cantik berjilbab yang tiba-tiba muncul dari samping rumah. Mata Kang Bahar seakan terhipnotis oleh aura perempuan yang ada di hadapannya. "Cantik sekali gadis ini," gumamnya dalam hati. "Cari siapa ya, Mas?" Sapa wanita itu. "Apa betul ini rumahnya Bapak Rahman?" "Oh, iya betul, Mas. Sebentar, ya, saya panggilkan dulu. Duduk saja dulu, Mas." Wanita itu mempersilakan Kang Bahar duduk di kursi teras depan rumah. Tak lama setelah itu, seorang pria tua dengan sorban putih keluar dari dalam rumah. Matanya tajam, namun penuh ketenangan. "Kau mencari sesuatu, anak muda?" tanya pria itu dengan suara dalam, seakan tahu ada sesuatu yang sedang dialami Kang Bahar. "Pak, akhir-akhir ini, saya selalu dihantui sosok yang menakutkan." Kiai Rahman menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. "Kau sudah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak kau ganggu, bukan?" Kang Bahar membeku. Ia belum bercerita apa-apa, tapi Kiai itu sudah tahu. "Masuklah, kita bicara di dalam." Di dalam ruangan yang dipenuhi kaligrafi dan gambar Wali Songo, Kiai Rahman duduk bersila dan mulai memejamkan mata. Ia bergumam pelan, lalu mengangguk. "Kau telah mengganggu seorang anak yang memiliki penjaga gaib, hodam leluhur. Ia bukan sembarang roh, tapi warisan dari garis keturunannya." Kang Bahar merasa tenggorokannya kering. "Dan hodam itu sekarang mengawasimu karena kau menantangnya." "Bagaimana cara saya menghentikan ini, Pak? Sungguh, saya sangat terganggu dengan keadaan saya seperti ini. Saya menyesal karena tidak percaya bahwa hal gaib itu ada," ucap Kang Bahar dengan tatapan seperti anak kecil yang ketakutan. Gelar preman yang selama ini ditakuti kini tak lagi tampak pada dirinya. Kiai Rahman membuka matanya, menatapnya tajam. "Kau harus meminta maaf dan perbaiki kelakuanmu. Ingat, mungkin ini adalah teguran dari alam. Sehebat apapun kekuatan fisikmu, kau masih takut dengan hal yang tak kasat mata itu. Sebaliknya, sehebat apapun makhluk itu, dia hanyalah makhluk ciptaannya yang tak sebanding dengannya. Hanya Allah yang patut kau takuti, bukan makhluk itu." Kang Bahar mengerutkan kening. "Meminta maaf? Kepada siapa?" "Kepada anak itu, dan kepada para pedagang yang telah kau salimi," jawab Kiai Rahmat. "Insyaallah, semuanya akan kembali baik-baik saja. Begitupun dengan kehidupanmu." "Hai bocor," panggil Kang Bahar. Raka menoleh. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya tatapan tenang seperti biasa. Kang Bahar menghela napas. "Aku sudah berubah, dan aku akan terus berubah." Raka tersenyum kecil. "Aku tahu." Kang Bahar ragu sejenak, lalu bertanya, "Dia masih mengawasiku?" Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Kang Bahar lama sebelum akhirnya berkata, "Dia tidak perlu mengawasimu lagi.
Seketika, Kang Bahar merasakan sesuatu yang aneh seperti beban yang selama ini menghimpit dadanya kini terangkat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Namun, ada sesuatu yang lain juga, sesuatu yang membuatnya ingin terus berubah. Bukan sekadar terbebas dari dosa masa lalu, tapi juga untuk menjadi lelaki yang lebih baik. Bayangan Aisyah terlintas di benaknya. Gadis itu dengan kelembutan dan keteguhan hatinya adalah seseorang yang membuatnya melihat hidup dari sisi yang berbeda, seorang perempuan yang tidak takut padanya, yang selalu berbicara kepadanya dengan penuh kesabaran. Aisyah tidak pernah menasihatinya secara langsung, tapi caranya berbicara, caranya menjaga harga dirinya sebagai perempuan, caranya berpegang teguh pada keyakinannya, semua itu membuat Kang Bahar berpikir, mungkin selama ini ia hanya butuh satu alasan untuk berubah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Kang Bahar tersenyum tipis dan pergi, meninggalkan pasar yang selama ini menjadi tempatnya berbuat onar. Kini, ia bukan lagi preman yang ditakuti. Ia hanyalah seorang pria yang sedang mencari jalan baru dalam hidupnya, dan mungkin suatu hari nanti, jalan itu akan membawanya kepada Aisyah. Sementara itu, Jamal, salah satu anak buah Kang Bahar, tidak terima dengan perubahan yang terjadi. Ia merasa hidup mereka semakin sulit dan memutuskan untuk menghasut rekan-rekannya agar bertindak sendiri tanpa harus mematuhi Kang Bahar. Kalau kita begini terus, kita mau makan apa? Ucap Jamal dengan nada geram, menatap rekan-rekannya yang sudah ia kumpulkan di sudut pasar. Benar itu. Kang Bahar sudah tidak bisa diharapkan lagi. Kalau kita terus menunggu, kita akan kelaparan. Sahut salah seorang rekannya yang tampak gusar. Namun, salah satu dari mereka tampak ragu. Tapi, apakah nantinya Kang Bahar tidak akan marah dengan apa yang akan kita lakukan? Tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Jamal mendengus kasar, persetan dengan dia. Kita lebih banyak, lebih kuat. Sudah waktunya kekuasaan pasar ini kita yang pegang. Katanya lantang, matanya menyala penuh ambisi. Para anak buah lainnya saling berpandangan, mulai tersulut oleh kata-kata Jamal. Malam itu, di sudut gelap pasar tradisional Cempaka, benih pemberontakan mulai tumbuh dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.